Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terusan dari video sebelumnya ya teman-teman ya. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang JSP dengan connect langsung direct ke database MySQL. Nah, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan JSP Servlet dan Hibernate. Hibernate ini sebelumnya kalau teman-teman belum tahu, ini merupakan framework ORM ya. Jadi kalau kita buka websitenya, ini ada Hibernate ORM. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya ya. Ini dia produknya dari Red Hat. Jadi kita akan pakai Hibernate ini sebagai framework untuk struktur coding kita. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kan kita udah bikin JSP dengan fungsi add atau insert data ke dalam database MySQL ya. Nah, itu merupakan JSP murni. Jadi dari JSP langsung connect direct ke database MySQL. Nah, sekarang supaya kalian tahu bedanya, kita akan bikin project juga. Pada video ini saya akan menjelaskan JSP insert ke database MySQL tapi menggunakan framework Hibernate. Karena apa? Karena penulisan coding pada saat bilang menggunakan Hibernate, kalau nanti coding kalian itu udah banyak, udah kompleks, itu lebih gampang di maintain kalau kalian pakai framework ketiban kalian hanya menggunakan JSP murni atau JSP native. Oke, kita masuk ya. Jadi yang pertama kita harus buka MySQL kita setup dulu database-nya. Ini kita pakai database HBDB dan kita create table person sama kayak pertemuan sebelumnya ya, sama seperti video sebelumnya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita running dulu sampai P kita. Running Apache-nya, running juga MySQL-nya. Oke, udah running. Kita buka PHP MyAdmin-nya ya. Localhost 80 ke PHP MyAdmin. Di sini udah ada ya database HBDB yang pada pertemuan video sebelumnya saya udah jelaskan. Di sini juga ada table person. Strukturnya pun udah ada ID, name, dan age ya, sesuai dengan pada di slide ya. Ini di slide kan udah minta create table juga ID, name, dan age. Dan ID sebagai primary key dan dia auto increment. Oke. Database dan table kita udah siapkan. Selanjutnya kita masuk ke create project-nya ya. Jadi kita buka NetBeans. NetBeans-nya kita buka. Kita new project. Pilih Java with Maven, pilih web application. Next aja, habis itu kita kasih nama my first Hibernate project. Ini bebas ya, terserah kalian mau nama projectnya apa. Oke, di next aja, pilih servernya Apache Tomcat, yang pasti udah terinstall ya. Kalau kalian belum tahu cara install Apache Tomcat pada NetBeans, tonton pada video sebelumnya ya, JSP with MySQL-nya. Oke, kita finish aja. Kita tunggu NetBeans-nya nge-build project-nya. Oke. Udah kebentuk ya, my first Hibernate project. Web pages-nya biasa, index. Ini masih project-nya masih kosongan ya, masih standar kalau kita running. Ya, dia akan ngejalanin file index HTML-nya ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, ini build success, nanti akan muncul muncul pop-up login. Ini saya pakai passwordnya 1313. Oke. Nah, udah jalan ya. Ini projectnya belum dia apa-apain. Defaultnya begitu kita create project akan ngerunning index HTML-nya ya. Oke. Ini kalau saya ganti, saya save, di sininya saya refresh. Oke, berubah ya. Oke. Selanjutnya
kita akan setup projectnya supaya bisa menggunakan framework Hibernate-nya. Nah, tahap pertama seperti biasa kita harus menambahkan dependencies MySQL connector dan Hibernate pada file pom.xml. Nah, ini adalah dependencies yang harus kalian tambahkan pada project kalian. Oke, langsung aja kita coba buka, kita tambahkan, buka di folder project files, buka file pom.xml. Oke, cari di tagnya, ini kan tag build ya, cari dependencies. Nah, ini dependencies kita tambahkan di dalam sini, di bawah sini. Yang pertama tadi kita kan tambahin dependencies MySQL, terus ORG Hibernate, Java XML bind sama XML bind. Nanti saya jelaskan fungsinya XML bind ini untuk apa. Oke, kita tambahin dulu dependency, kurang tutup, tag tutup, dependensiesnya. Ini kita copy dari sini aja karena standarnya sama penulisannya. Jadi ada group ID, artifact ID. Group ID-nya yang pertama, ini bukan di sini, di dalam dependensinya ya. Ini saya kosongin dulu. Kita butuh berapa dependensi? 1, 2, 3, 4, 5 dependensi ya. Kita buat dulu aja ininya, nanti kita tinggal isi 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama kita akan menambahkan MySQL, huruf kecil semua ya. Ini case sensitif, kalian harus hati-hati dalam penulisannya. Kita tambahin MySQL connector Java ya. Oke, kita pakai yang versionnya 5.1.49 yang paling terbaru. Oke, berikutnya dependencies yang kita akan tambahkan adalah org.hibernate. Kita masukin artifact ID-nya itu Hibernate core. Oke, version yang kita akan pakai 5.2.10.final. Versi berikutnya kita pakai java.xml bind. Oke, artifact ID-nya ini jxp.api. Versionnya 2.2. Berikutnya kita menambahkan com.sum.xml bind. Oke, com.sum.xml.bind. Oke, benar. Terus di sini kita akan tambahin JXP core, versionnya 2.3.0.1. Oke. Ini bukan sun ya. sun.xml.bind nih. Nah, berikutnya yang terakhir com.sun juga xml bind. Hanya di artifaknya beda, yang di load di sini adalah implementasi impl ya, version 2.3.1. Oke. Seperti biasa, kalau kita setelah menambahkan dependensi pada file pom.xml, jangan lupa di build dulu ya. Kita klik kanan pada project kita pilih build. Tujuannya, nah di dependensiesnya lihat nih, supaya semua dependensinya di download dan diinstal pada project kita. Jadi nanti kita bisa pakai library yang ada pada dependensinya. Kita bisa pakai fungsi yang ada di package-nya atau di dependensinya MySQL. Kita juga mau pakai fungsi-fungsi yang ada di dependencies di Hibernate-nya. Oke.
build sukses ya. Kalau udah sukses artinya dependensinya sudah berhasil kita tambahkan ke dalam project kita. Nah ini kalau kalian lihat di folder dependencies jadi banyak ya. Ini semua tertambah karena kita udah nambahin 5 dependensinya. Oke, kita balik lagi ke materinya. Selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan membuat file configuration untuk Hibernate-nya. Nah, file configuration yang dibaca oleh Hibernate itu filenya tipenya XML dan foldernya spesifik. Kalian harus taruh di dalam folder src main resources. Nah, di sini agak tricky ya. Kalau kalian nanti perhatikan di sini nih, kalian bingung nih kalau kalian ngeliatin view projectnya berdasarkan project. Kalian pilih di sini yang files nih. Ini kan ada yang tadi kan kalau kalian ini files ya. Tadi kan project ya. Kalau project ini strukturnya nggak seperti ini. Nih kalau project kan ini. Ini saya minimize juga. Nih ada project. Kalau project di strukturnya project, web pages, source packages, dependencies. Nah, sedangkan di panduan slide-nya di sini kalian harus membuat file XML untuk konfigurasi Hibernate-nya di dalam folder src main resource. Nah, ini kalian cari folder src pasti nggak ketemu nih, nggak ada kan? Bingung kan? Nah, biar gampang kalian buka yang mode view-nya, pilih yang files. Nah, di sini ada muncul nih src main terus apa? Resources ya. Nah, resources ini di sini nggak ada kan? Jadi kalau kita bikin create project yang tipenya web application, di sini struktur projectnya seperti ini, adanya Java sama web app. Nah, kadang nggak ada, kita tambahkan, klik kanan di folder main-nya, pilih new, pilih folder, kasih namanya resources. Oke, finish aja langsung. Nah, sekarang kalau kita buka src main, nah kita udah punya folder resources di sini ya. Baru kita tambahkan di sini file XML dokumen. Ini kita kasih nama dan namanya pun harus sesuai ya. hibernate.cfg.xml. Ini hibernate.cfg saja karena default .xml-nya itu tipe filenya. Lalu kita klik next. Ini nggak usah dirubah, langsung aja finish. Oke, nah di sini ini file jadi hibernate.cfg.xml nih. Kalau kita lihat di file src main resources, nah di sini ada file hibernate.cfg.xml sesuai ya dengan panduan di sini ya. Nah berikutnya file config-nya kita masukin ini nih ya, codingannya ya, codingannya kita masukin ini. Langsung aja kita tambahin di sini di hibernate .config ya. Ini kita hapus sampai sini. Oke. Nah, baru kita tambahin di sini doc type hibernate configuration system. Nah, di sini nih trik ini. Kalian di sini ada URL http://www.hibernate configuration pakai 3.0.ttd. Oke. Nih URL ini kalau kalian ngetik ya bener ya. Ini kita buka browser, terus kita coba jalankan URL-nya. Nah, ini akan mendownload satu file nih. Namanya hibernate configuration 3.0.ttd. Artinya ini kalian udah menjalankan, udah ngetik URL yang tepat. Kalau URL-nya typo itu nggak sesuai,
begitu dibuka di browser dia nggak akan ngelakuin apa-apa, nggak ngedownload file configuration-nya. Jadi tadi keklik. Jadi kalian pastiin kalau udah kalian ketik ini, coba running aja di browser kalian. Kalau kebuka berarti udah sesuai. Oke, lanjut ya. Nih, lanjutnya kita masuk ke Hibernate configuration-nya. Hibernate configuration kurung tutup. Nah, di dalamnya baru kita masukin namanya Session Factory. Di dalam Session Factory kita masukin namanya property name. Hibernate dialect. Nah, di sini masukin WRG Hibernate dialect my SQL dialect. Ya, MySQL dialect ya. Nanti kita butuh berapa properti nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 properti ya, dan 1 mapping class. Kita copy aja. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6, sorry. Satu lagi. Udah, baru ini kita rubah. Yang kedua kita pakai Hibernate connection dot driver class. Nah, di sini kita ganti ini, kita untuk driver class connection ya kita pakai mysql dot jdbc dot driver. Jadi ini koneksi JDBC-nya ya, kita pakai JDBC koneksi dari Hibernate ke MySQL-nya itu pakai JDBC. Ini kalau kalian perhatikan ya, di sini kita pakai connection MySQL ke database MySQL yang menggunakan MySQL JDBC driver. Kalau kalian ingat pada video sebelumnya, pada saat kita membuat JSP murni untuk kita koneksi ke database, ini saya udah buka projectnya ya. Ini project yang video sebelumnya. Nih kalau kalian perhatikan di file tambah.csp-nya, nah di sini ada ini nih connection. Waktu kita create connection string, di sini kita menggunakan JDBC MySQL localhost HBDB root-nya. Ini untuk connection ke database kita. Nah, ini pun pakai JDBC ya. Nah, di project yang kita akan buat, kita pun akan menggunakan JDBC driver sebagai koneksi ke database MySQL-nya. Oke, berikutnya kita masukkan connection.url-nya. Nah, di sini baru kita masukin JDBC -2 MySQL -2 localhost, nama database-nya HBDB ya. Oke. Selanjutnya Hibernate connection username. Nah, username database kita kan root ya. Nah, selanjutnya passwordnya connection.password. Nah, di sini karena passwordnya kosong, jadi kosongin isinya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah Hibernate id.new generator mapping. Oke, ini kita setting false. Nah, berikutnya kita tambahin satu mapping class.
Nih kalau kalian perhatikan untuk bagian mapping class, pada slide ini saya mencontohkan mapping classnya com.mycompany.mavenproject2.person. Nah, di sini ada keterangan ubah sesuai dengan nama package project kalian. Jadi ini waktu dibuat slide ini, nama project yang dibuat itu adalah Maven Project 2. Nah, sekarang kita sesuaikan karena project kita itu kan namanya My First Hibernate Project ya. Jadi kalau kalian gampang buka yang projects, nah ini lihat di sini. Di sini ada com.umb My First Hibernate Project. Nah, ini adalah nama package kita. Oke. Jadi di sini kita ganti nih package-nya nih. com.mycompany.mavenproject2 kita ganti dengan com.umb My First Hibernate Project. Huruf kecil semua ya. Oke, kita coba masukin com.umb.my First Hibernate Project. Nah, di sini kita akan menggunakan class person sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Kita ada membuat satu entity object person itu untuk koneksi ke database MySQL-nya ya. Nah, ini pun kita akan mapping class person-nya di file configuration Hibernate-nya. Jadi tinggal tambahin person. Oke, selesai file config-nya. Nah, ini di config-nya kan kita ada mapping class person ya. Tapi kita belum punya nih class person-nya nih. Ya kan? Nah, di sini makanya buatlah sebuah class entity dalam file person.java. Nah, artinya kita bikin file, bukanya file main java nih di sini ya. Sorry, com.umb my first project. Nah, di sini klik kanan new, atau buatnya di folder project aja biar gampang. Source package com.umb my first project sama aja, new java class. Oke. Kasih nama kelasnya person, lalu klik finish. Nah, oke. Nah, ini kita udah punya kelas personnya. Ini kita udah bikin kelas personnya ya. Nah, yang pertama ini kita harus rubah kelas kita menjadi entity. Jadi harus di declare dulu entity. Nah, ini entity java persistent, enter aja. Nah, otomatis muncul kan. Nah, oke. Udah. Nah, baru di dalamnya kita create dulu untuk ID dan generate value-nya. Nah, ID java persistent sama generated value. Nah, udah muncul juga ya. Kita udah punya java persistent, ada ID sama generated value. Baru kita buat atribut di dalam kelas person ini. Yang paling pertama kita bikin konstruktornya dulu ya. Public, langsung kita person. Biasain. Jadi setelah membuat ini kita harus membuat konstruktornya dulu. Nah, berikutnya ini harusnya nggak error ya. Nggak apa-apa, nanti kita bikin. Kita private dulu, integer kita bikin sesuai dengan kolom-kolom yang ada di database ya. Private string ada name, terus kita juga bikin age ya, integer ya. Oke. Dah. Berikutnya baru kita bikin atribut dari personnya. Public person string name integer age. List name sama dengan name
this.age sama dengan age. Oke. ID nggak perlu ya, karena ID itu kan sifatnya auto increment ya. Jadi kita person ini atributnya cuma name dan age ya, atau umur. Oke, berikutnya kita bikin kita enkapsulasi. Jadi kita bikin kelas untuk get setnya. Kita override fungsi toString ya. Jadi nanti kalau person dot toString kita override fungsi toString-nya. Jadi kalau toString itu nanti isinya kita ganti dengan public, bentar ya, string toString ya, kita override ya. Jadi nanti kalau ada kelas person ini dipanggil person dot toString, isinya nanti return string person buka kurung. Nah ini kita concat ya, atau kita tambahkan string lagi, id sama dengan tambah this .id atau id aja lah, nggak usah pakai this, sama aja. Terus name ya, name. Terus apa lagi, ini kita kasih jarak biar nggak terlalu mepet. Setelah name kita tambah lagi age sama dengan age. Oke. Lalu kita tutup kurung di sininya. Tutup kurung. Oke. Kita udah berhasil bikin entity personnya ya. Nah, berikutnya baru kita masuk ke coding JSP-nya. Nah, di sini coding JSP-nya ini adalah fungsinya untuk menambahkan data langsung ke database MySQL menggunakan Hibernate. Nanti setelah ini baru kita bisa bandingkan dengan yang JSP murni ya. Biasa kita tambahkan dulu di folder web pages, klik kanan new JSP file, kasih nama yang sama aja deh, tambah .jsp. Oke, kita finish. Nah ini defaultnya ya, tambah .jsp ya. Oke, selanjutnya kita akan rubah codingnya menjadi seperti ini. Oke, title-nya kita ganti tambah ya, langsung aja di sininya kita import dulu ya package-package yang akan kita gunakan dalam pembuatan coding, pembuatan fungsi insert ke dalam database MySQL-nya ya. Jadi yang pertama kita akan import itu adalah Hibernate-nya ya. Di sini aja langsung persen, jangan lupa. Terus untuk yang import kasih akeom depannya, tambahin page import. Nah yang kita akan masukin adalah org.hibernate.session. Oke, yang pertama kita akan menambahkan berapa? 3 lagi, sorry. Ini total ada 4 yang harus kita import.
berikutnya adalah yang kita masukkan adalah session factory. Berikutnya yang kita masukkan adalah configuration ya, configuration Hibernate ya. Terus yang terakhir kita akan import nama package kita, karena nanti kita akan butuh menggunakan objek person yang tadi kita buat ya. Nah, objek person yang kita buat itu kan ada di dalam package Java kita ya, com.umb my first Hibernate project. Sorry, ini ada error apa nih? Oh iya, lupa. Di sini harus kasih kalian tanda bintang, artinya semua file yang ada di dalam package my first Hibernate project. Oke, kita udah import keempat filenya. Berikutnya kita langsung masuk ke function coding untuk insert ke dalam database-nya ya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan namanya session factory. Kita instansiasi dulu, kasih alias namanya factory. Nah, di sininya new configuration untuk .configure. Nah, di sini build session factory. Kontrol spasi aja. Titik koma. Nah, setelah kita bikin factory, berikutnya kita akan di sini kita langsung berikutnya adalah instansiasi projectnya. Instansiasi kelas yang tadi kita buat. Jadi kita create object berdasarkan kelas person yang tadi kita udah buat. Kita panggil kelasnya person atau entity-nya. Kita kasih alias ini person yang pertama. Person yang pertama new person. Nih, di sini kan konstruktornya person itu kalau tadi kita lihat ya. Nih lihat. Person ini harus lemparannya ada name dan umur ya. Oke. Nah, jadi kita lempar aja di sini. Name-nya misalkan Ziko lagi deh. Ziko Alamsyah. Koma umur ya. Nah, umurnya ini misalkan kita masukin 30 titik koma. Nah, ini kita udah siapin person yang pertama dengan alias namanya P1. Nah, kita misalkan mau insert sebanyak ada berapa? 4 misalkan. Ini Ziko Alamsyah 2 3 4. Nah, di sininya aliasnya jangan lupa. Ini kan tadi yang person 1. Ini saya declare sebagai person 2, ini person ketiga, ini person keempat. Anggap aja ini orang yang berbeda-beda semua ya. 33. Oke, nah saya sekarang punya data 4 person. Kalau pada slide ini saya contohkan hanya menggunakan 2 person ya. Nanti namanya John sama Tina. Ini biar kalian jelas nih maksud fungsi coding di sini ini untuk apa. Jadi ini dari kelas atau entity yang kita buat tadi, person ini. Nah, ini kita akan membuat objek. Nah, objeknya ini kita tampung ke dalam variabel namanya P1. Objek P1, objek P2. Atau person 1, person 2, person 3, dan person 4. Nah, kita udah punya objek yang berisi tentang kita udah punya objek yang berisi data person. Jadi ada nama dan umur. Berikutnya kita mau insert nih semua data person ini ke dalam database MySQL kita. Nah, yang kita harus lakukan berikutnya kita menggunakan session lagi. Saya kasih nama alias sf atau session factory nanti sama dengan factory dot open session namanya. Nah, berikutnya sf.begin transaction. Nah, artinya transaksinya dimulai dari sini. Jadi sf ini ada begin transaction, terus ada lagi namanya sf get transaction dot commit. Nah, nih, ini start si session factory
untuk persiapan melakukan eksekusi insert ke dalam database. Yang ini adalah close-nya, tutupnya, artinya semua transaksi di commit akan otomatis insert ke dalam database. Nah, caranya transaksi yang akan kita insert gimana? Tinggal sf.save. Nah, ini kita tinggal masukin objeknya. Di sini saya masukin P1. Copy lagi. Nah, akan saya insert P2, P3 dan P4 ke dalam di dalam scope begin transaction dengan get transaction.commit. Oke. Seperti di contoh di slide ya. Oke, udah sesuai. Kita kasih keterangan di bawahnya seperti di slide, pakai P check table MySQL. Oke, kita save. Sekarang kita coba running ya projectnya ya. Kita running. Hierarchy. Nah, ini udah berhasil jalan my first Hibernate project ya. Kita panggil file yang tadi kita buat, tambah.csp. Kita enter. Waiting. Oke. Ada error sepertinya teman-teman. Oh, ini sepertinya kita gagal koneksi ke JDBC-nya kita nih. Oke, kita coba lagi baca file configuration-nya. Kita pastiin dulu ini database-nya nggak ada yang insert ya harusnya. Refresh nggak ada ya. Nah, kita balik ke sini. Ini ada yang salah dengan configuration-nya. Coba kita lihat dulu ya, apa yang salah. org Hibernate dialog. Kita copy portnya, masukin di sini. Kita save. Kita build ulang project kita ya. Semoga berhasil. Kita build. Oke, sukses ya. Kita coba running lagi. Buka, kita coba running lagi. Tambah ada JSP. Nah, berhasil ya. Cek table MySQL Anda. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, masuk ya teman-teman ya. Ziko Alamsyah umur 30, Alamsyah 231, Ziko Alamsyah 232, Alamsyah 433. Oke, hanya ada port. Berarti masalahnya tadi hanya di portnya aja ya. Kita cukup nambahin port. Nanti di slide-nya akan saya perbaiki. Jadi seperti ini teman-teman. Codingnya nggak perlu metadata source, kayak gini aja udah cukup. Tadi masalahnya berarti hanya tambah port di bagian localhost-nya saja, di bagian JDBC-nya. Oke, sekarang saya akan coba kita bandingkan ya, menggunakan Hibernate di file JSP untuk insert ke database MySQL. Jadi bedanya kita hanya menambahkan dependencies lebih banyak daripada yang murni JSP ya. Nih kalau kita lihat murni JSP, kemarin kita hanya menambahkan satu dependencies namanya MySQL Connector. Tapi di Hibernate kita perlu tambahin MySQL Connector pastinya. Dan juga dependencies Hibernate dan XML bind. Nah, XML bind ini fungsinya kita akan ngerunning atau ngebind atau mengakses file configuration dari Hibernate-nya.
tipenya XML kan. Nah, dia butuh dependencies XML bind ini. Nah, berikutnya kita fokus ke tambah.jsp-nya. Kalau kalian lihat di sini akan lebih simple. Kalian di sini nggak ada query. Kalian hanya create session factory, terus kalian set kelas kalian jadi bikin aplikasi, udah ada tabelnya, kalian bikin kelasnya. Habis itu kelasnya kalian create object dan lempar datanya apa. Kalau misalkan kalian bikin kelasnya mobil, atributnya ada mesin, ada roda, ada pintunya misalkan. Nah, ini kalian tinggal masukin lemparan-lemparan atributnya. Nah, di sini contohnya person kan. Nah, di sini objeknya kita create object person. Mau berapa banyak objek yang kalian siapkan. Habis itu tinggal kalian buka open session factory open session, lalu begin transaction, baru kalian save datanya. Lalu tinggal commit. Selesai dan dia otomatis masuk ke database. Nah, kalau kita perhatikan di bagian yang JSP murni ya, di sini kalian pertama harus open connection dulu, create connection kalian. Lalu kalian harus bikin query stringnya. Lalu kalian bikin prepare statementnya, baru kalian masukin datanya satu-satu loh, datanya ini ya, set string. Kalau kolomnya di sini, ini kolomnya cuma 2, makanya di sini cuma 2. Kalau misalkan di sini kolomnya kalian bikin table kolomnya ada 10 gitu, ya kalian harus bikin ini sebanyak 10 kolomnya, 10 baris, lalu baru di execute update. Kalau misalkan di objek ini ya kalian tinggal masukin aja datanya, properties ada 10 ya kalian masukin datanya di sini ada 10. Jadi secara penulisan akan jauh lebih rapi. Dan nanti kalau coding kalian udah banyak, maintainnya akan jauh lebih mudah. Gitu sih teman-teman. Sekarang giliran kalian untuk mencoba. Kalau ada kendala kalian nanti kita bisa diskusikan di grup WhatsApp-nya ya. Oke. Makasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.